karena kegiatan apa pelatihan Olimpiade SMA 3 untuk Olimpiade TIK ya. Nah, hari ini kita akan lanjut untuk presentasi kita di chapter 2. Chapter 2 itu membahas mengenai nilai dari pengetahuan ya. Hari ini berkesempatan untuk mempresentasikan chapter 2 Ibu Lina Purnamayanti. Gimana Bu Lina, udah siap? Siap, Bu. Oke, silakan bisa lanjut. Silakan Bu Lina. Oke, aku berbagi layar dulu. Depan. Jam. Udah kelihatan belum, Bu? Udah. Ya, udah. Silakan dimulai Bu Lina. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lina sepertinya suaranya tidak terdengar. Sudah mulai? Oh, kita belum mendengar ya. Iya, Ya nggak kedengaran suaranya. belum kedengaran. Ya putus itu. Bentar dulu. Gimana ya? Nah, minta ke headset satu yang satunya. Itu udah terdengar. Oh, sudah. Tuh. Udah kedengaran Belina? belum? Sudah. Oh, sudah ya. Sudah Oke. kedengaran. Tentang nilai dari pengetahuan. Yang pertama, beberapa pendahuluan. Yang pertama, mengapa peduli dengan pengetahuan? Nilai instrumental dari keyakinan yang benar, nilai dari pengetahuan. Fatung Daedalus. Selanjutnya, apakah ada pengetahuan yang tidak berharga secara instrumental? Poin 1, mengapa peduli dengan pengetahuan? Suatu pertanyaan yang sangat jarang dalam epistemologi menyangkut apa yang mungkin menjadi isu paling sentral bagi bidang filsafat ini, yaitu mengapa kita harus peduli tentang apakah kita memiliki pengetahuan atau tidak. Dengan kata lain, apakah pengetahuan itu berharga dan jika iya, mengapa? Pentingnya pertanyaan ini terletak pada fakta bahwa pengetahuan adalah fokus utama dari teori epistemologis. Oleh karena itu, jika pengetahuan tidak berharga, maka itu seharusnya memberi kita alasan untuk bertanya-tanya, apakah kita harus memikirkan kembali pemahaman kita tentang usaha epistemologis. Yang kedua, nilai instrumental dari keyakinan yang benar. Kebenaran dalam keyakinan seseorang setidaknya bernilai minimal dalam artian bahwa jika semua hal lain sama saja, keyakinan yang benar lebih baik daripada yang salah karena memiliki keyakinan yang benar memungkinkan kita untuk memenuhi tujuan kita. Nilai semacam ini, nilai yang diperoleh suatu berdasarkan beberapa tujuan berharga lainnya yang dilayaninya dikenal sebagai nilai instrumental. Misalnya, nilai sebuah termometer. Nilainya terletak pada kenyataan bahwa termometer
memungkinkan kita mengetahui sesuatu yang penting bagi kita. Misalnya berapa suhunya. Nah, inilah sebabnya mengapa termometer yang berfungsi berharga bagi kita. Tetapi termometer yang rusak tidak berharga kecuali tentu saja termometer tersebut memiliki fungsi lain seperti sebagai pemberat kertas yang praktis. Sebaliknya, beberapa hal tampaknya penting, nilai non-instrumental, karena mereka berharga karena mereka sendiri. Karena mereka berharga karena mereka sendiri. Bukan hanya dalam beberapa tujuan berguna lebih lanjut yang mereka layani. Seperti termometer tadi. Eh, contoh selanjutnya, persahabatan misalnya. Berharga dalam hal ini karena meskipun persahabatan tidak diragukan lagi berguna, dan karena itu memiliki nilai instrumental, seseorang akan kehilangan sesuatu yang penting jika dia tidak menghargai fakta bahwa memiliki teman itu baik untuk kepentingannya sendiri. Memang seseorang yang hanya menghargai teman-temannya karena melayani kepentingan mereka yang lebih luas bisa dibilang tidak memiliki teman sejati. Untuk melihat nilai instrumental dari keyakinan sejati, pikirkan tentang pokok bahasan apapun yang penting bagi Anda. Maaf ini. Yang penting bagi Anda, seperti waktu wawancara kerja, seperti waktu kerja penting seperti waktu kerja penting Anda. Jelas lebih baik memiliki keyakinan sejati dalam hal ini daripada memiliki keyakinan yang salah. Karena tanpa keyakinan sejati, Anda akan kesulitan menghadiri rapat penting ini. Artinya, tujuan Anda menghadiri rapat ini paling baik dicapai dengan memiliki keyakinan sejati tentang kapan rapat itu berlangsung daripada keyakinan yang salah. Selanjutnya, nilai dari pengetahuan. Jika kita tidak bisa secara langsung berargumentasi dari harus bernilai instrumental. Dengan demikian, kita mungkin dapat mengatakan sesuatu tentang nilai khusus pengetahuan yang sedikit kurang ambisius dan yang secara sederhana menjelaskan mengapa secara umum dan semua hal lain dianggap sama. Kita ingin menjadi orang yang mengetahui dan bukan menjadi agen yang sebagian besar memiliki keyakinan yang benar tetapi tidak memiliki pengetahuan, atau lebih buruk lagi, sebagian besar memiliki keyakinan yang salah. Lagi pula, jika kita ingin mencapai tujuan kita dalam hidup, maka akan lebih baik jika kita memiliki pengetahuan yang relevan dengan tujuan-tujuan ini. Karena pengetahuan sangat berguna dalam hal karena pengetahuan sangat berguna dalam hal ini. Oleh karena itu, idenya adalah bahwa meskipun tidak semua pengetahuan bernilai instrumental, secara umum pengetahuan itu bernilai instrumental dan terlebih lagi pengetahuan itu lebih besar nilai instrumental, paling tidak pada umumnya daripada sekedar kepercayaan sejati saja. Dengan demikian menjelaskan intuisi kita bahwa pengetahuan lebih bernilai daripada sekedar kepercayaan sejati. Misalkan saya ingin mencari jalan ke restoran terdekat di kota yang tidak saya kenal. Memiliki keyakinan yang salah tentang lokasi tersebut hampir pasti akan membuat tujuan menjadi tidak tercapai. Jika saya berpikir, misalnya bahwa semua restoran berada di timur kota, padahal sebenarnya berada di barat, maka saya akan menghabiskan malam yang cukup mengecewakan dengan berjalan dengan susah payah di kota ini tanpa hasil. Patung Daedalus. Poin sebelumnya mengacu pada pernyataan terkenal yang dibuat oleh filsuf Yunani kuno Plato C427 sampai C4347 sebelum Masehi tentang pengetahuan. Dalam bukunya Suku Meno apa itu ya?
Plato membandingkan pengetahuan dengan patung pematung Yunani kuno Daedalus yang konon sangat realistis, sehingga jika seseorang tidak mengikatnya ke tanah, patung itu akan lari. Maksud Plato adalah bahwa keyakinan sejati belaka itu seperti salah satu patung Daedalus yang tidak terikat, yang mana seseorang dapat dengan mudah kehilangannya. Sebaliknya, pengetahuan itu mirip dengan patung yang terikat yang karenanya tidak mudah hilang. Analogi dengan pembahasan kita sebelumnya, seharusnya sudah jelas kepercayaan sejati belaka seperti patung Daedalus yang lepas, lebih mungkin hilang atau yakni kabur daripada pengetahuan yang jauh lebih stabil. Dengan kata lain, kepercayaan sejati yang dipegang seseorang ketika ia memiliki pengetahuan jauh lebih mungkin bertahan dalam menanggapi perubahan keadaan. Misalnya informasi baru yang terungkap daripada kepercayaan sejati belaka seperti yang kita lihat dalam kasus yang baru saja jelaskan tentang orang yang mengetahui di mana restoran terdekat dengan melihat peta yang dapat diandalkan, dibandingkan dengan orang yang mengetahui di mana restoran itu dengan melihat peta palsu. Apakah ada pengetahuan yang tidak berharga secara instrumental? Untuk melihat bagaimana pengetahuan bisa bernilai secara non-instrumental, pikirkan jenis pengetahuan yang sangat halus, seperti kebijaksanaan, jenis pengetahuan yang dimiliki orang bijak. Kebijaksanaan jelas setidaknya bernilai secara instrumental karena dapat memungkinkan seseorang untuk menjalani kehidupan yang produktif dan memuaskan. Namun yang terpenting, tampaknya pengetahuan semacam ini akan tetap berharga bahkan jika, seperti yang terjadi, tidak mengarah pada kehidupan yang baik dengan cara ini. Misalnya, anggaplah alam bersekongkol melawan Anda di setiap kesempatan, sehingga seperti tokoh Alkitab Ayub, Anda tunduk pada hampir setiap nasib buruk yang dapat menimpa seseorang. Dalam kasus seperti ini, pengetahuan seseorang tentang sebagian besar hal mungkin tidak memiliki nilai instrumental sama sekali. Karena tujuan seseorang akan digagalkan oleh kekuatan di luar kendali Anda terlepas dari apa yang Anda ketahui. Dari kesimpulannya, salah satu cara untuk memperhitungkan nilai pengetahuan adalah dengan mencatat bahwa jika Anda mengetahui sebuah proposisi, maka Anda memiliki keyakinan sejati terhadap proposisi itu. Dan keyakinan sejati jelas berguna dan karenanya bernilai. Secara khusus, keyakinan sejati memiliki nilai instrumental karena memungkinkan Anda mencapai tujuan. Yang kedua, salah satu masalah dengan usulan ini adalah tidak jelasnya semua keyakinan yang benar memiliki nilai instrumental. Salah satu alasannya, beberapa keyakinan yang benar sangat remeh sehingga tampaknya tidak memiliki nilai sama sekali. Alasan lainnya, terkadang lebih bermanfaat memiliki keyakinan yang salah daripada keyakinan yang benar. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dulu, Bu. Ya, baik. Terima kasih Bu Lina. Baik, kita sama-sama berdiskusi ya mengenai topik ini. Mungkin bisa dinaikin dulu Bu slide-nya ke slide awal tadi. Oke, ini topik yang akan kita bahas ya. Mungkin bisa berikutnya Bu Lina. Iya, Bu. Oke, mungkin yang pertama mungkin ada yang mau bertanya dulu mungkin ya, atau menanggapi, atau mungkin ada beberapa istilah-istilah maksudnya apa, mungkin kita sama-sama diskusi dulu. Silakan, siapa yang pertama yang mau menanggapi? Iya Bu, saya izin bertanya. Oke, Bu Gracia, silakan. Ya. Tadi di slide keempat ya kalau nggak salah ya, ada di Ibu mempresentasikan ada Ini kata-kata ya. bahwa nilai instrumen itu, bukan ya, nilai Keempat. instrumen dalam Yang mana? pengetahuan, nilai instrumen itu harus lebih besar.
Berarti ada yang harus lebih kecil. Nah, itu maksudnya apa ya, Bu? Saya kurang paham. Jadi nilai instrumen itu harus dalam pengetahuan nilai instrumen harus lebih besar. Nah, seperti itu. Jadi berarti harus ada yang lebih kecil. Nah, itu maksudnya apa? Kenapa harus lebih besar gitu, Bu? Terima kasih. Adakah Bu Lina ketemu pernyataan itu di slide Em, 4 Di ya? slide di slide keberapa ya? Tadi agak panjang nilai itunya. instrumen, Setelahnya kayaknya nilai nilai instrumen ya tidak menghargai fakta. Nilai instrumen harus lebih besar ini ya Sakura. Bukan. kan? Nah ini iya ini Bu di Yang mana? yang poin pertama di kalimat-kalimat terakhir ada pengetahuan itu lebih besar nilai instrumen paling tidak pada umumnya daripada sekedar kepercayaan sejati saja. Nilai instrumen. Mm-mm. Ini Yang oh kalimat ya. terakhir Ya, itu. ya. Kan ini kan ada nilai instrumen lebih besar daripada nilai mana sih? Yang bernilai pengetahuan bernilai instrumen dan pengetahuan itu bernilai paling tidak umumnya. Ya, yang pertama nilai Yang nilai ini kayaknya. yang mana? Maksudnya ini si Sola itu yang Lebih ini ya. lebih bernilai daripada Lebih sekedar kepercayaan bernilai. sejati. Nah, Ya, ini ya Sola ya. ini Yang itu menjelaskan bahwa maksudnya. Ya. bahwa pengetahuan lebih bernilai daripada sekedar kepercayaan sejati. Maksudnya kayak gitu ya. Yang pertama, nilai dari instrumen itu sendiri adalah nilai yang menjadi pedoman pelaksanaan dari nilai-nilai dasar. Maksudnya kepercayaan ke mana sih yang kepercayaan sejati. Sebenarnya kalau dikaitkan dengan apa namanya dengan kita ini kan mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari maksudnya kan kalau seandainya yang contohnya tadi mencari sebuah restoran tadi kan, nah, itu tuh kan kalau kita seandainya aku berada di dalam sebuah kota yang tidak tahu tapi di sebelah utara gitu kan, tapi kita sudah membayangkan oh mungkin di sana tapi kita kita tidak punya peta yang memang peta itu yang nyata kayak gitu. Nah, atau gimana sih cara ini aku nggak bisa berbahasa Bu. Oke, baik. Baik, yang pertama kita harus memahami apa itu yang Mm-mm. disebut dengan nilai Nilai instrumen. instrumental. Nah, kalau kita Instrumental. udah paham nilai instrumental, maka nilai instrumental itu yang akan dibandingkan dengan pengetahuan. Kayak gitu ya, maksud dari kalimat ini ya. Karena kan kalau kita lihat secara umum, pengetahuan itu bernilai instrumental dan terlebih lagi kayak gitu ya. Pengetahuan itu lebih besar nilai instrumentalnya. Kayak gitu ya. Oke. Jadi mungkin ada beberapa kalimat yang entah terpotong ketika apa namanya Ngetik. memaknai gitu ya. Ya, Bu. Baik, untuk nilai instrumental. Ada yang bisa memahami nilai instrumental itu setelah dijelaskan oleh Ibu Lina tadi apa sebenarnya yang disebut dengan nilai instrumental? Ada? Belum ya? Jadi belum. Belum ada, Bu. Masih Belum, Bu. bingung. Berulang-ulang dibaca. Masih ngambang-ngambang. Bisa ngambang. Berulang-ulang dibaca apa belum nyambung. Oke. Tapi mungkin. Ya, silakan. Apa Nilai Pak? tadi ada kata-kata kalau nggak salah nilai instrumental itu berasal dari keyakinan yang benar. Begitu tadi kalau nggak salah. Berarti kalau kita itu bukan hanya keyakinan yang benar, keyakinan saja, kayak apa tadi yang mencari restoran tadi,
Kan Mhm. dia itu yakin tempatnya itu di mana, di timur apa di mana gitu kan. Terus eh, dia yakin tapi membaca petanya yang salah gitu. Jadi Ah, pengetahuannya itu jadi bernilai salah. Jadi nilai instrumental itu harus berasal dari keyakinan benar yang memang benar gitu. Biar pengetahuan itu benar. Gitu gimana oke. ya jelasin. Bisa dipahami? Iya, iya, iya. Coba mau menyampaikan tapi Ya, gelibet gitu. kan saya coba Ya. ini menambahkan gitu, Bu. Silakan. Kalau saya baca tadi itu ya dari apa namanya teks itu tadi, memang nilai instrumental tidak dijelaskan secara tersurat gitu kan. Jadi bukan Mhm. nilai instrumen adalah bla 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 bla, enggak. Oke. Tapi maksudnya nilai instrumental itu dia tersirat. Jadi dalam keyakinan seseorang gitu kan, jika dia menganggap oh saya benar itu kan, saya ini yakin saya benar. Nah, disitulah letak letak nilai instrumental itu. Jadi kita tuh pertama yakin dulu, oh saya ini sudah punya nilai kebenaran, saya yakin gitu. Nah, dengan keyakinan itu berarti ada nilai di situ. Itu berharga. Nah, itulah yang disebut dengan nilai instrumental itu gitu maksudnya. Menurut pemahaman saya. Jadi kalau misalnya dia tidak berguna atau tidak ini pengetahuan itu tidak bernilai, berarti dia tidak apa non instrumental di situ maksudnya. Oke. Ah, Jadi mohon maaf, saya simpulkan ya. Jadi yang disebut dengan nilai instrumental itu em, ketika nilai dari sesuatu itu dia tuh memiliki nilai karena fungsinya atau kemampuannya untuk mencapai sesuatu. Jadi kita sebut dia sesuatu itu memiliki nilai instrumental ketika dia memiliki nilai karena fungsinya untuk mencapai sesuatu. Contoh tadi kan yang pada termometer. Sebenarnya termometer itu dia berguna sesuai dengan fungsinya. Fungsinya apa? Untuk mengukur suhu kayak gitu ya, suhu udara kayak gitu ya, atau suhu tubuh kayak gitu ya. Nah, itu fungsinya. Jadi dia akan berguna sesuai dengan fungsinya. Nah, ketika termometer itu rusak kayak gitu ya. Sebenarnya di ceritanya tuh ada. Ketika termometer itu rusak kayak gitu, dia akan beralih fungsinya karena dia tidak bisa digunakan sebagaimana fungsinya. Mungkin dia hanya digunakan untuk pemberat kertas supaya kertasnya tidak terbang kan bisa. Tapi dia tetap berguna. Tapi gunanya menjadi sesuatu yang apa ya? Tidak sesuai dengan fungsinya kayak gitu. Jadi dia berfungsi ya udah diletakin aja di atas kertas kayak gitu ya supaya kertasnya tidak terbang kayak gitu misalkan. Jadi di buku itu ada yang diceritakan seperti itu. Jadi ketika sesuatu itu memiliki nilai sesuai dengan fungsinya, makanya dia menjadi apa? Nilai instrumental. Contoh, misalkan tadi ada di peta juga ya, peta tadi ya. Ketika kita ingin mencari apa tadi tuh? Mencari restoran katanya kayak gitu ya, mencari sebuah restoran, kita menggunakan peta kayak gitu kan. Kita menggunakan peta, ya benar, berarti kita sudah benar menggunakan fungsi dari peta itu untuk menunjukin arah. Tetapi, kenapa misalnya tadi katanya kan kalau petanya itu ternyata salah kayak gitu ya, petanya yang benar-benar salah, berarti dia menjadi tidak punya nilai instrumental kayak gitu. Karena apa? Karena dia tidak menjalankan fungsinya tidak memberikan nilai sesuai dengan fungsinya kayak gitu. Nah, itu yang membedakan antara nilai instrumental dengan non. Jadi kalau non instrumental itu dia memiliki nilai karena dirinya sendiri, bukan karena fungsinya atau manfaatnya untuk mencapai ketujuan. Kayak gitu ya. Jadi kalau contohnya tuh tadi tuh ada ya contohnya ya. Apa ya? Apa tadi Bu Lina ya? Bu Lina nyontoin di mana tadi ya? Untuk apa namanya itu? Termometer tadi ya. Kalau untuk non instrumental itu contohnya tadi persahabatan nggak salah ya?
Iya, persahabatan, Bu. Iya. Ada. Eh, apa namanya, ketika seseorang itu apa namanya sudah apa ya, apa namanya ya, em, mengatakan bahwa dia tuh kehilangan sesuatu yang penting kayak gitu ya, atau tidak menghargai lah, apa namanya, memiliki teman, maka nilai persahabatan itu sendiri akan hilang kayak gitu. Jadi dia tidak berfungsi sebagaimana fungsinya kayak gitu ya. Jadi itu perbedaannya. Jadi dia hanya menyatakan jika sesuatu itu memiliki nilai sesuai dengan fungsinya, maka kita sebutlah dia sebagai eh, pengetahuan yang memiliki nilai instrumental. Tapi kan eh, ada kalanya ketika dia tetap berguna kayak gitu ya, dia bisa menjalankan fungsinya tetapi tidak sesuai dengan yang sebenarnya dari nilai fungsi itu sendiri, maka kita sebutlah dia sebagai fungsi non instrumental. Jadi ada juga yang mencontohkan seperti ini, kita melihat nilai pengetahuan ya. Mungkin ada beberapa kisah yang terlewat ya. Tadi ada nggak contoh yang apa, orang melompat jurang, ada nggak Bu Lina tadi ya menceritakan ya? Kalau kalau di sini nggak ada, tapi kalau di bukunya ada, Bu. Iya, misalkan orang melempati jurang ya. Jadi ketika apa, eh, ada seseorang tuh nyebut kalau kamu mau selamat maka kamu harus melompati jurang ini, maka kamu akan selamat kayak gitu ya. Jadi kalau kita tidak menggunakan nilai pengetahuan kita kayak gitu ya, kita tidak menggunakan nilai pengetahuan kita, maka kita loncat saja, ya udah loncat. Tapi kan secara kita punya pengetahuan ya, kita berpikir ada peluang selamat atau tidak selamat kayak gitu ya. Jadi ketika saya loncat, ternyata saya tidak selamat, tidak berhasil melewati jurang. Jadi ketika muncul ada kekhawatiran, muncul ada perhitungan, muncul ada rasa apa namanya, kekhawatiran dan peluang untuk tidak berhasil melakukan itu, di saat itulah pengetahuan muncul di dalam diri kita gitu. Berarti kita berpikir, saya selamat nggak ya? Kalau tidak selamat, saya juga akan mati kayak gitu loh. Jadi meloncat jurang itu bukan sesuatu yang bisa langsung untuk menyelamatkan saya kayak gitu. Tetapi ada peluang saya tidak berhasil melempati jurang. Berarti saya juga akan tidak selamat kayak gitu ya. Nah, ketika muncul rasa kekhawatiran, itu berarti kita sudah menimbulkan nilai pengetahuan dalam diri kita. Karena kita pasti berpikir ada peluang, kemungkinan selamat, tidak selamat, kayak gitu ya. Nah, sama, misalkan contohnya aja sekarang. Misalkan menggunakan Google Map ya, tetapi ternyata kita tetap tersesat. Mungkin ada ya yang tetap mengikuti arah dari Google Map itu, tapi kita tetap tersesat kayak gitu. Kadang ketika kita menggunakan Google Map, kita merasakan ini bener nggak ya, bener nggak? Kalau sudah muncul kekhawatiran seperti itu, berarti kita harus mencari pembenaran terhadap kekhawatiran kita. Jadi dia bener nggak nih bisa menjalankan fungsinya sebagai penunjuk arah kayak gitu ya. Ada kalanya mungkin tersesat, atau kita diarahkan ke jalan yang menurut dia ini jalan yang paling cepat, tetapi ternyata bisa jadi jalan itu mungkin jalan buntu, atau jalannya itu jalan yang jarang dilalui oleh orang. Akibatnya kita merasa ini benar enggak kayak gitu. Nah, ketika muncul di sana katanya kita butuh melakukan pembenaran. Pembenarannya seperti apa? Mungkin bisa bertanya ke orang yang pernah melewati. Oh ya, kamu kalau mau ke sana kemarin benar nggak ngelewati ini? Benar nggak? Atau jalurnya seperti apa? Jadi kita perlu pembenaran terhadap sesuatu tadi, misalkan kayak Google Map tadi kayak gitu ya, atau apalah tadi, peta misalnya kayak gitu ya, ketika membaca peta atau apa. Nah, itu jadi muncullah nilai dari pengetahuan itu. Jadi ketika sesuatu itu punya nilai instrumental, berarti dia sudah menjalankan memiliki nilai berdasarkan pada fungsi, untuk menjalankan fungsi atau mencapai tujuan sebenarnya kayak gitu ya. Jadi pada saat
keraguan muncul, itu berarti pengetahuan pada diri kita itu mulai ada, nilainya mulai mulai keluar kayak gitu ya. Itu butuhnya pembenaran kayak gitu. Nah, itu yang membedakan ya. Masih ada mungkin ada tadi kalau Pak Rodi tadi kan memang di sini mungkin tidak disebutin ya, bahwa seperti yang Pak Rodi sebut ya, nilai instrumental tuh apa seperti itu ya. Tetapi ada bagian dari buku ini dia menyebutkan di sana katanya di situ apa namanya ya, nilai instrumental itu eh, memungkinkan atau suatu waktu kayak gitu ya. Suatu waktu dia bisa menjalankan fungsinya atau memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, di sana ada mungkin Bulina kelewat kayak gitu ya. Jadi di sana juga dia disebutkan juga apa itu non instrumental dari penjelasannya kayak gitu ya. Jadi dia akan memiliki nilai non-instrumental ketika dia benar-benar tidak dapat menjalankan fungsinya atau tidak memberikan keuntungan atau tidak memberikan manfaat sesuai dengan fungsi atau tujuan dari benda itu kayak gitu ya. Jadi di sana disebutkan. Jadi katanya kebenaran itu sebenarnya cukup sederhana saja kayak gitu ya. Dia nyebutin kalau kita cukup sederhana untuk menyatakan sesuatu itu menjadi sesuatu yang kita anggap bisa kita yakini. Ketika seperti apa? Ketika keyakinan itu benar, kemudian ada orang lain atau ada pihak lain yang juga memiliki keyakinan benar terhadap sesuatu itu. Itu cukup buat kita untuk menyatakan bahwa sesuatu itu memiliki nilai dari pengetahuan. Nah, itu gambarannya ya yang kita dapat. Oke, silakan. Mungkin ada lagi yang ingin menanggapi. Untuk nilai dari pengetahuan. Mungkin ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Berikutnya apalagi Bu Lina, slide di atas tadi mungkin ada yang mau bertanya lagi, beberapa istilah-istilah lain yang muncul mungkin di chapter ini ya. Ada yang ingin ditanyakan? Mungkin saya persilakan. Mungkin gini Bu, saya Iya, silakan. masukkan gitu kan, Iya, masukkan. silakan. Jadi kan ini kan sebenarnya kita nih bahas satu bab itu kan. Nah, Mm-mm. kalau lihat dari teman-teman ini kan dia kan meringkas gitu. Iya, Nampaknya ada baiknya untuk berikutnya itu agak lebih jangan terlalu diringkas. Jadi sepertinya oke. banyak yang hilang gitu. Kita kan kalau sebatas ini kayaknya udah mentok ya. Iya, benar. Nggak Mentok. ada lagi Jadi yang nggak ada Ya, lagi. nanti Kita jadi nanti agak aku bingung. perbaiki lagi. Enggak. Ya, Untuk berikutnya oke karena yang teman-teman bukan ini karena kan. kalau ini dimasukkan semua ke sini nggak muat. Oke, Oh, sebenarnya nggak apa-apa sih. Jadi makasih kan masukannya. Iya, iya, ya. ada kan panjang sekali kita sebenarnya itu kan. Mungkin ada yang kalimat ini seperti ini nggak paham mungkin bisa dibahas. Kalau dibahas lihat bersama, di sini karena mestinya kita begitu ya. ya karena di sini kan ringkasan ini tadi, jadi kayaknya udah ini semua gitu. Bahasanya juga ini Sudah kan. Jadi terbahas habis gitu gitu. ya. Saran aja untuk berikutnya. Jangan Iya, walaupun kita tuh sih banyak meringkas, jangan terlalu meringkas. Iya. Iya. oke. Jadi di chapter ini sebenarnya dia juga membahas apakah nilai instrumental itu eh, ada kemungkinan untuk menjadi sesuatu yang karena keberuntungan kayak gitu loh. Apakah Oh. mungkin nih nilai instrumental ini menjadi sesuatu
yang kita anggap sebagai keberuntungan seperti yang kita bahas kemarin ya. Iya. Kalau kita ngebahas kemarin itu kan kalau benar tapi karena kebetulan atau karena keberuntungan belum bisa kita nyatakan dia sebagai pengetahuan. Nah, apakah nilai instrumental ini ada juga peluang untuk dia mungkin itu karena keberuntungan kayak gitu. Jadi sebenarnya apa ya? Kalau kata saya berarti di sini ini sebenarnya lebih ditekankan bahwa hal-hal yang sifat keberuntungan itu nggak masuk dalam pengetahuan begitu, Bu ya. Ya, benar, benar sekali. Gitu. Jadi Oke. saya tuh udah namanya dari yang minggu kemarin yang kita bahas. Berarti di sini ini yang dibahas itu sebenarnya ada dua kubu gitu. Jadi ada kubu yang apa namanya itu pengetahuan proposisional itu dalil dengan lawannya itu kubu yang kemampuan ability knowledge itu yang kemampuan itu. Jadi sebenarnya dua dua kubu ini. Tapi di buku ini saya lihat penulis itu dia lebih condong ke proposisional itu. Jadi dia itu lebih menekan bahwa sebenarnya pengetahuan itu harus ada dalil lah istilahnya di sini. Jadi dia ini nggak menerima kalau oh ini sifatnya keberuntungan, ini cuman ini saja gitu. Nampaknya seperti ini dari pemahaman saya. Jadi karena banyak apa namanya cerita-cerita diulang-ulang, tapi dia akhirnya menekankan bahwa ini ada instrumen apa kita balik lagi instrumen dan tidak terus balik lagi Iya, oh ini kebenaran tidak balik lagi nampak iya sampai benar. di terakhir saya pun sebenarnya saya sudah translate kan saya baca-baca kok ngapa balik-balik lagi ini ceritanya balik lagi kawal kayaknya yang lu kilas itu ada lagi terus termometer itu ada lagi oh ternyata dia ini itu apa namanya ingin betul-betul menekankan nampaknya sampai bab saya kan terakhir ini untuk Oh, yang iya, pembahasan ini itu iya, saya itu memahaminya gitu iya. Jadi ada beberapa istilah ya Pak Rodian yang iya. sudah keluar. Nah, kita ingin memastikan apakah karena kita tadi membagi dua ya, ada yang disebut instrumental dan ada yang disebut dengan Mm-mm. non instrumental. Nah, kalau kita kaitkan dengan minggu lalu, kita udah tahu nih ketika sesuatu itu dapat menjalankan fungsinya atau mencapai Mm-mm. tujuannya sesuai dengan fungsinya Mm-mm. Mm-mm. sebenarnya, maka kita sebut dia sebagai pengetahuan yang instrumental. Mm-mm. Kemudian ada pertanyaan nih, apakah ketika pengetahuan itu adalah disebut sebagai pengetahuan instrumental, mungkinkah ketika suatu kebenaran itu diperoleh berdasarkan suatu keberuntungan atau berdasarkan suatu apa ya, em, apa namanya, kebetulan, apa bisa kita anggap dia sebagai eh, memiliki nilai instrumental katanya kayak gitu. Mungkin nggak kita Mm-mm. sebut dia menjadi sesuatu yang memiliki nilai instrumental. Nah, di sana juga dibahas bagaimana. Hmm. Apa ya? Entah kalau teman-temannya lain kita ada Oke, pendapat dulu. oke. Kalau dari yang Iya, silakan. kalau yang subbab patung Daedalus tuh sebenarnya juga bisa diambil apa namanya pelajaran gitu loh. Poin Oke. tapi di sini nggak ada di apa namanya di tayangan Ibu Lina nih. Ya benar kata Pak Rodi tadi ada beberapa bagian yang mungkin terpotong. Mhm. Kalau kalau misalnya yang sudah bukunya ini ditranslate secara global gitu kan Bu. Mhm. eh ada beberapa yang di patung Daedalus itu Karena yang ya juga nyambung kejadian disampaikan. ada hal yang mau disampaikannya itu pas kasus dokter. Tadi Oke, ada nggak ya. dokter Bu Lina? Nggak dimasukkan di Kalau sini tadi. nggak dimasukkan kan? Nah Ya. itu juga itu eh, di sini kan ditarik kesimpulan bahwasannya katanya ada dua kesimpulan. Pertama, sebagian besar pengetahuan itu katanya memiliki keyakinan sejati belaka yang memiliki nilai instrumental. Dan yang kedua, yang terpenting adalah pengetahuan memiliki nilai instrumental yang lebih besar daripada keyakinan sejati belaka. Berarti memang benar apa yang disampaikan Pak Rodi tadi. Ada pengetahuan yang kalau menurut pemahaman saya yang diyakini oleh beberapa orang yang kalau kita katakan sebagai kayak
mitos itu kan Bu. Kayak Iya. kalau bahasa kita mungkin mitos. Nggak boleh ini gini. Kalau misalnya sedang hamil harus gini 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 biar nanti pas anaknya apa namanya keluar lancar gitu kan. Nah, ya seperti itu Oke. kan sebenarnya ya kalau mau dikaji ya apa hubungannya kadang kan gitu. Tapi orang sebagian orang mempercayai oh itu ini apa namanya ilmu pengetahuan gitu. Nah, tapi kalau dikaji secara mungkin ilmu kedokteran itu kayak nggak nyambung gitu kan. Hmm. Nah, terus yang kesimpulan keduanya katanya yang terpenting adalah pengetahuan memiliki nilai instrumental yang lebih besar daripada keyakinan sejati belaka. Berarti dia kalau yang lebih besar berarti dia berlaku umum yang memang sudah bisa dibuktikan nilai kebenarannya secara global, secara lebih skalanya lebih besar seperti itu, Bu. Kalau menurut saya yang di sini saya cermati dari subbagiannya patung Daedalus itu. Jadi Oke. memang ada hal yang terpotong di sini. Iya. Jadi ini sebenarnya nyambung dengan yang ditanyakan sama Bu Gracia tadi, ya, yang dijelaskan sama Bu Siska ini. Jadi sebenarnya maksudnya eh, kalau pengetahuan itu dia pasti memiliki nilai instrumental yang lebih besar kayak gitu ya daripada sekedar keyakinan kayak gitu ya. Jadi sebenarnya kalau yakin saja kayak gitu ya, yakin. Tapi kita yakin ini benar seperti Bu Siska tadi contohinnya misalkan apa tadi? Apa tadi ya? Apa namanya ya? Mitos Mitos, kehamilan. mitos, Ya mitos mitos misalkan kayak ya. gitu ya. Ah, Ya, ada yang yakin kayak gitu, tapi yakinnya tuh ya ternyata benar terjadi kayak gitu ya. Nah, itu di buku ini nyebutin kalau pengetahuan itu sebenarnya yang bisa kita anggap sebagai memiliki nilai instrumental kayak gitu ya dibandingkan dengan yang kita sebut tadi sebagai keyakinan sejati gitu. Kalau keyakinan sejati ya sesuatu yang bernilai benar ya yang sudah kita yakini kayak gitu kan ya. Kan sebenarnya banyak ya beberapa keyakinan-keyakinan yang mungkin sama orang-orang dulu itu dipercaya kayak gitu ya. Tetapi memang benar terjadi, entah itu kebetulan, entah keberuntungan kayak gitu kan ya. Benar-benar terjadi kayak gitu. Iya. Jadi Bu, saya Iya. kita tuh sebenarnya apa ya di sini ini kalau kita terlalu jauh, terlalu dalam, saya khawatir itu sebenarnya. Karena sebenarnya kita ini punya keyakinan sejati. Iya, Jadi betul. ketika kita masuk ke sini lebih dalam, takutnya kita meragukan keyakinan sejati kita. Apa itu? Coba pikir. Bahaya. Makanya saya nggak tahu ya, mungkin itulah orang, mungkin ini kan apa namanya bukunya orang Barat gitu kan, mereka memang suka Iya. hal seperti ini kan. Jadi mereka ini mungkin karena hal seperti ini mereka ini lebih yakin daripada pengetahuan itu tadi daripada keyakinan sejati. Mohon maaf, makanya mereka banyak jadi ateis gitu. Iya, karena keyakinan sejati yang kita miliki itu nggak bisa dibuktikan. Iya, benar. Sedangkan Berat, yang disebut berat pengetahuan jadinya, itu iya. iya. Nah, ini maksudnya ini bertolak belakang sebenarnya. Di sisi lain, kita ini, oh iya benar sebenarnya namanya pengetahuan itu harus ada dalil bisa dibuktikan, bla bla bla. Ternyata ternyata enggak itu saja. Kita ini punya keyakinan sejati yang enggak harus dibuktikan gitu. Mau gimana lagi gitu. Memang secara kalau mau bukti enggak akan bisa. Tapi kita itu Iya. keyakinan sejati kita nggak bisa menolak. Makanya saya lihat di buku ini semakin saya baca, kayaknya perseteruan antara yang kubu yang ini tadi proposisional sama yang keyakinan sejati itu gitu kan ini. Tapi yang buku ini ya mungkin karena mereka orang barat gitu kan yang memang cenderungnya open mind gitu kan. Dia Iya. lebih cenderung ke proposisional tadi. Jadi makanya Pak Iya. di sini dia lebih kuatkan oh keyakinan sejati itu nggak kuat gitu, nggak ini bisa lepas kayak apa cerita patung Daedalus tadi kan. Itu kan Iya. membuktikan bahwa mereka betul-betul nggak mau menerima yang namanya keyakinan sejati gitu. Ininya Iya. kesimpulannya seperti itu. Benar. Bahaya kalau saya lihat. Tapi di sisi lain ya inilah gitu kenyataannya. Iya. Pengetahuan Jadi seperti ini. iya, karena mereka selalu menghubungkan dengan pengetahuan, kayak gitu ya. Karena buku Ya, ini kan buku tentang pengetahuan. Jadi
ketika sesuatu itu terbukti karena mungkin karena Mm-mm. keberuntungan, tak benar itu terjadi Mm-mm. sebenarnya kayak gitu, mereka nggak bisa Iya. nerima kayak gitu. Kecuali Mm-mm. setelah dibuktikan dengan Mm-mm. beberapa kayak gitu ya, dengan Iya, alur pembuktiannya, baru bisa iya. dianggap dia sebagai pengetahuan. Tapi kalau hanya Mm-mm. sebagai keyakinan yang tidak bisa didapat dibuktikan, maka katanya keyakinan sejati itu tidak ada kayak gitu ya, Iya, nilainya tuh lebih, rapuh gitu, iya, nggak kuat gitu nggak kuat ceritanya kan. menurut mereka Jadi dia seperti tuh itu. nggak ada apa namanya, nggak akarnya tuh nggak kuat, jadi bisa mudah lepas itu. Iya Nah, benar. Jadi nanti katanya tuh. seperti itu. Jadi dia sebenarnya kadang-kadang kan kalau kita ya, kalau kita secara apa ya, antara melihat ayam betina dan ayam jantan itu kita bisa ngelihat secara kasat mata mungkin ya. Oh ini adalah ayamnya betina, ini Hmm. ayamnya jantan. Bisa langsung kayak gitu kan ya. Mm-mm. Sama misalnya kayak paranormal tuh ngelihat perut ibu hamil. Ini kayaknya kamu nih anak kamu nih laki-laki, anak kamu ini perempuan kayak gitu kan. Dia punya keyakinan. Tapi itu nggak bisa secara pengetahuan. Jadi dia butuh alat dulu. Dia mungkin secara apa secara ilmu kedokteran kayak gitu ya, ada USG lah dan sebagainya. Ketika itu baru bisa dipercaya kayak gitu ya. Jadi eh, apa namanya keyakinan sejati di sini memang disebutnya secara langsung ya. Eh, Kalau pengetahuan itu memiliki nilai yang lebih besar, yang memiliki nilai instrumental yang lebih besar dibandingkan dengan nilai yang kita anggap sebagai keyakinan sejati. Nah, itu yang ditanyakan sama Bu Gracia tadi, Bu Gracia ya. Makanya apa sih yang lebih besar? Tadi katanya seperti itu kan ya. Lebih Iya, kecil Bu. apa tadi disebutnya ya? Ya. Jadi sebenarnya menanggapi yang disebut parodi tadi kayak gitu ya. Mereka ini kan tidak ada yang berkaitan dengan keimanan ya, ke Tuhan ya. Di luar itu Silang. semuanya ya. Jadi dia mengkajinya benar-benar secara ilmu pengetahuan tanpa menghubungkan dengan keyakinan. Ya, kalau kita kan banyak banget ya yang keyakinan yang kalau kita harus seperti kata parodi tadi, semuanya harus secara ilmiah, mungkin nanti kayak gitu ya, ada sesuatu yang agak beda jadinya di hidup Iya, kita kayak gitu ya. hati-hati kita ini. Ya, nggak banyak percaya jadinya padahal itu artinya bisa jadi apa namanya ketelitian mungkin kekhawatiran itu juga menjadi sesuatu yang menjadi pegangan juga ya buat kita kayak gitu ya kalau kondisi kita sekarang kayak gitu ya. Nah itu di buku ini tuh dengan jelas dia nyebutin tadi yang ditanyakan sama Bu Gracia tadi bahwa katanya nilai instrumental itu akan lebih besar daripada sekedar keyakinan karena yang dimiliki apa nilai instrumental dari pengetahuan itu akan memiliki nilai yang lebih besar daripada keyakinan kayak gitu. Nah, Karena keyakinan itu. sejati itu mungkin membuat seseorang akan walaupun ya keyakinan sejati itu bisa saja membuat seseorang untuk mencapai suatu tujuan, mungkin ada kayak gitu ya, keyakinan itu untuk mencapai suatu tujuan. Nah, itu gambarannya mungkin ya dari chapter ini. Mungkin masih ada nggak pembahasan lainnya yang belum tersampaikan di sini? Mungkin ada yang membaca di chapter 2 mungkin. Adakah lagi pembahasan yang masih bisa kita bahas? Oke, Yang tidak ada. coba, yang Ya, apakah pengetahuan yang tidak berharga secara instrumental itu, yang terakhir, oke, kayaknya bisa coba ditampilkan. coba dilihatkan sebentar, Bu Lina. Apakah ada pengetahuan yang tidak berharga secara instrumental itu? Oke. Apakah ada pengetahuan yang tidak berharga secara instrumental? Baik-baik sekali pertanyaannya ya. Oke, coba kita lihat.
dia lebih ke kebijaksanaan itu semacam. Ya larinya kebijaksanaan, benar. Oke, ada? Bagian ini ya? Kalau saya ini Bu, saya nyimpulkan ini kan Iya. ceritanya katanya apakah ada pengetahuan yang tidak bergerak secara instrumental. Nah sebenarnya di awal ini dia menyebutkan sebenarnya tidak ada. Iya. Tetapi pas sampai ke belakang, tapi ternyata kalau kita tuh terlalu tunduk atau pasrah, nah di situ salah ternyata. Jadi ibaratnya dia ini kan di sini dia contohkan tokoh kitab tokoh Alkitab Ayub kan. Anda tunduk pada hampir setiap nasib buruk yang dapat menimpa seseorang. Nah, dalam kasus seperti itu, pengetahuan seseorang tentang sebagai besar mungkin tidak memiliki nilai instrumental sama sekali, karena tujuan seseorang akan digagalkan oleh kekuatan di luar kendali Anda, terlepas dari apa yang Anda ketahui. Ya, kita kan sama-sama tahu mungkin kisah kalau Muslim ya, kisah Nabi Ayub gitu kan, di mana Iya. dia itu kan dikasih apa namanya itu ujian berupa penyakit gitu kan. Nah, terus kelihatannya di sini kalau si penulis ini dia beranggapan karena si Nabi Ayub ini dia terlalu pasrah gitu kan, tidak mau setidaknya dia harus berusaha gitu kan melawan, atau bisa bilang seharusnya kata itu melawan takdir lah bahasa dia tuh, karena dia hanya pasrah saja. Jadi di sini tidak memiliki nilai instrumen sama sekali katanya, karena dengan kebiasaannya itu kepasrahannya itu. Nah, jadi penulis itu menganggap oh berarti menerima takdir saja kayaknya itu tidak berharga itu. Menerima takdir. Sedangkan di kita kan ya bisa jadi dengan itu kan itu ujian, kalau kita kan itu ujian, kita harus menerima ini apa takdir dari Tuhan gitu kan. Di kita kan seperti itu kan. Nah, tapi sudut pandang si penulis ini, oh itu nggak berharga katanya. Jangan sampai kita tuh hanya pasrah saja gitu. Kelihatannya seperti itu pemahaman saya. Iya. Jadi, Ya, kayaknya iya benar itu. Setuju ya, dengan pernyataan Pak Rodi. iya, ada contoh di sana ya tentang Nabi Ayub ya di sana ya. Eh, apa namanya Dionysius em, Kalau saya mungkin Melawan. ya. pendapat yang mungkin gimana ya, mendukung tapi agak berbeda tapi Oke. pendapatnya. Tapi mendukung pendapat Pak Rodi juga. Oke, silakan. Mendukung Jadi tapi berbeda. jadi berdasarkan pemahaman saya, kan tadi sudah dijelaskan dengan Bu Evi bahwa nilai instrumen suatu pengetahuan itu nilai yang mendukung nilai yang apa ya, untuk mencapai suatu tujuan. Jadi dia mendukung untuk mencapai suatu tujuan. Jadi berarti kan pengetahuan yang apakah ada pengetahuan yang tidak berharga secara instrumental? Berarti pengetahuan ada, yaitu pengetahuan tentang kebijaksanaan. Karena dia tidak mencapai tujuan, tapi dia bijaksana menerima. Seperti tokoh Ayub ini kan dia diberikan ujian berupa penyakit. Kalau menurut Alkitab eh, penyakit dan satu keluarganya meninggal semua. Nah, pengetahuan non instrumental itu seperti Ayub ini contoh yang bijaksana, dia menghadapi ujian-ujiannya yang di luar kendalinya seperti itu. Eh, jadi pengetahuan walaupun dia tidak bernilai instrumental tapi dia berharga karena eh, dia bisa bijaksana dalam dalam ini apa sih ngomongnya, dalam menghadapi ujiannya. Iya. Itulah maksudnya, Bu. Coba saya tambah lagi Bu ya sedikit ya. Ya, Ya silakan. kisah Nabi Ayub ini gini lah, seperti ini maksudnya. Dia ini kan ditimpa penyakit gitu kan. Penyakit itu memang parah sekali ya kan. Tapi si Nabi Ayub ini dia ini pasrah.
Nah, menurut si penulis, seharusnya dia bilang itu bukan pasrah, tetapi dia harus ya berobat kayak gitu kan. Kenapa pasrah saja? Kan seharusnya ada itu caranya itu. Jadi ibaratnya jangan pasrah saja. Makanya kayak di sini kan di kalimat terakhir itu kan betul-betul disebutkan katanya. Karena tujuan seseorang akan digagalkan oleh kekuatan di luar kendali Anda, terlepas dari apa yang Anda ketahui. Nah, di situ kan ya balik lagi. Jangan sampai kita terlalu percaya maksudnya pada takdir atau apa itu tadi itu kan. Seharusnya berusaha gitu kan, berobat maksudnya. Kayaknya kasarnya seperti itu sih pemahaman saya. Jadi kan pengetahuan kita punya pengetahuan karena seperti itu bijaksana sih sebenarnya. Dalam ini kita bijaksana gitu kok menerima takdir. Tapi menurut si ini penulis, oh itu jadi instrumen apa? Ya kebijaksanaan tadi jadi tidak berharga gitu, tidak memiliki nilai instrumental sama sekali ya, karena kita pasrah itu tadi maksudnya. Padahal si Nabi itu kan ya bijaksana sih sebenarnya kita itu kan pemahaman kita kan. Jadi sebenarnya apakah kalau dari pertanyaan tadi ya dicontohin tadi ya, tadi udah ada teman-teman sudah dijelasin ya. Jadi semua sepakat ya kalau pengetahuan yang apa namanya yang tidak berharga secara instrumental itu salah satunya adalah kebijaksanaan. Nah, kayak gitu ya. Jadi kebijaksanaan ini sebenarnya bisa kita anggap dia tadi katanya kan karena eh, kita harus apa? Kita harus berusaha, kita harus produktif kayak gitu ya. Kita harus memberikan sesuatu nilai di kehidupan kita. Walaupun itu sebenarnya bukan masuk ke dalam nilai instrumental kayak gitu ya. Dia masuk ke dalam non instrumental. Tetapi dia memberi pengaruh nih terhadap kehidupan kita bentuk kebijaksanaan tadi kayak gitu ya. Jadi salah satu contoh pengetahuan karena tadi pertanyaannya kan apakah ada pengetahuan yang tidak berharga secara instrumental kayak gitu ya. Jadi ternyata ada pengetahuan yang mungkin tidak masuk ke dalam bentuk nilai instrumental, tetapi dia memiliki nilai kayak gitu ya dalam masuk ke dalam pengetahuan. Salah satunya tadi adalah kebijaksanaan. Kalau kita menilai, kalau kita sebut dengan kebijaksanaan itu contohnya luas sekali kayak gitu ya. Banyak kayak gitu ya, banyak. Jadi sesuatu yang memberikan kebenaran mungkin bisa kita sebut dia dengan suatu kebijaksanaan kayak gitu ya. Jadi salah satunya kalau zaman sekarang itu eh, apa menjadi guru itu ada nggak? Kalau misalnya jadi guru itu sebenarnya itu masuk ke dalam pengetahuan yang kita anggap dia itu sebagai sesuatu yang apa ya tidak berharga secara instrumental kayak gitu ya. Tetapi itu memberi dampak kayak gitu kan terhadap siswa. Maka bisa aja itu kita sebut sebagai pengetahuan kayak gitu ya. Walaupun dia tidak bernilai instrumental, tapi dampaknya banyak kayak gitu. Contohnya apa sih? Misalkan kalau jadi guru itu banyak saya pikir ya yang bisa kita masukkan ke dalam bentuk ini. Apakah ada pengetahuan yang tidak berharga secara instrumental dalam kehidupan kita, misalkan sebagai seorang guru atau dalam dunia pendidikan? Mungkin ada yang bisa mencontohkan. Kalau tadi kisah Nabi Ayub nih, kan jauh banget ya kisah Nabi Ayub. Nah, kalau sekarang di kehidupan kita sehari-hari ada nggak yang mungkin kita anggap ya sebagai pengetahuan yang tidak berharga secara instrumental kayak gitu ya. Oke, adakah? Berusaha instrumental. Apa ya? Ayo siapa? Kalau Iya, Ya. dalam pendidikan, kalau kayak ujian itu berharga ya, Kalau itu berarti masuk ke dalam ini ya. Kalau instrumental. motivasi, pemberian motivasi. Nah, motivasi bagaimana? Tapi kalau motivasi itu kan ada tujuannya ya, Bu. Berguna juga untuk apa? Mencapai tujuan pembelajarannya. Tapi kalau Kalau anaknya tidak menerima, kan motivasi itu semacam kayak gimana ya? Berguna, tapi kalau anaknya tidak menerima, Sebenarnya gimana ya?
Kayaknya balik lagi ke awal sebenarnya tidak ada pengetahuan yang tidak berharga secara instrumental. Jadi berharga semua. Hmm. Disimpulkan tadi. Tapi sebenarnya ada pengetahuan yang apa ya sia-sia kayak gitu. Nah, ya sama aja sih. Tidak berhasil investasi sia-sia sama. Ya, karena tidak Nih, Eh, Dalam pendidikan itu maksudnya secara keseluruhan kita di sekolah gitu Bu ya. Iya, mungkin ada kah dari kehidupan sehari-hari kita di sekolah kayak gitu ya? Ada nggak yang seperti ini yang bisa kita contohkan? Kalau tadi kan Alkisah Nabi Ayub ya, Mas jauh Mm-mm. banget kayak gitu kan ya contohnya. Kalau kita, Kalau saya oke, sejauh ini kayaknya hmm, tidak ada sih. berharga semua. masuk ke Oh, dalam pengetahuan instrumen ya, nilai masuk instrumen. ke hampir semua dari kita ini kalau itu kan instrumental semua sebenarnya. Entah kalau ada yang nggak berharga, kita kemarin tidak sedang tidak instrumental apa ya berharga kira-kira ya? secara Adakah instrumental, tidak berharga secara instrumental? tidak berharga secara instrumental. Instrumen sesuai fungsi. Kayaknya susah kalau mau dibandingkan dengan yang kehidupan sehari-hari sekarang nih, Bu. Ini kan kalau misalnya kisah Nabi Ayub ini kan memang kalau dari sudut pandang agama kita kan memang sudah keajaibannya gitu kan, memang sudah mukjizatnya gitu kan. Nah, kalau sekarang ini dikatakan ya yang namanya mukjizat ya, percaya atau tidak kalau sekarang ini, Bu. Kayak misalnya siswa yang nakal seperti itu kan tiba-tiba dia masa depannya oh ternyata gini ya lebih lebih bagus dibandingkan siswa yang kita kenal yang dulunya pintar nurut nggak ada masalah seperti itu ikut lomba-lomba kemana-mana menang ternyata nasibnya jauh berbeda gitu seperti itu kan boleh juga dikatakan dengan hal-hal yang memang tidak terduga dari awal gitu nah Bu. Nah kalau yang eh, apa mungkin seperti itu bisa dimasukkan ke dalam hal-hal yang tidak berharga secara instrumental tadi karena di luar prediksi gitu. Oh, Kalau berarti yang Nabi Ayub dia pasrah, jadi ternyata dia sembuh gitu kan. Nah, kalau oh, yang ini saat dia tidak peduli dengan nasibnya dengan apa gitu tiba-tiba dia mampu lebih nasibnya bagus dibandingkan yang memang persiapan dari awal dia sekolah yang benar, eh, eh, ikut kegiatan aktif seperti itu. Jadi bingung Bu gimana itu? Iya, ya gimana? kayaknya balik lagi ke kalau di sini kan untuk melihat apa namanya untuk bagaimana pengetahuan bisa secara non instrumental lah pikir seperti kebijaksanaan lagi kayaknya balik lagi karena hal yang seperti bijaksana itu kan kemungkinan secara instrumental dia seperti tidak apa tidak berharga secara instrumental. Maksudnya kebijaksanaan mungkin bijaksanaan di sekolah misalnya kayak apa hubungannya anak-anak disuruh potong rambut gitu. Hmm. Oh, kalau potong rambut nanti supaya pintar gitu kan, mengganggu belajar itu. Nah, itu kan sebenarnya kebijaksanaan juga. Kalau kita pikir apa hubungannya sama rambut anak siswa panjang kan dengan kecerdasan ya gitu kan. Maksudnya balik-balik lagi ke sekolah itu kan banyak kebijaksanaan-kebijaksanaan yang secara instrumentalnya kayaknya tidak berharga gitu. Kalau menurut saya sih. Apa ya atau Iya. enggak? Karena balik lagi ya, kayak kalau di sini kan yang tidak berhasil secara apa tidak berhasil secara instrumental itu kan kebijaksanaan katanya kalau di sini kan. Iya, benar. Jadi Mm-mm. kalau dalam kehidupan kita sehari-hari dalam pembelajaran, ya hampir semua mungkin ya, sebagian besar itu menjadi kita anggap bisa kita sebut dia sebagai bernilai instrumental kayak gitu ya. Mm. Karena mencapai tujuan kayak gitu kan ya semuanya ya memiliki nilai fungsinya kayak gitu ya. Jadi Mm. ketika dia memiliki nilai sesuai dengan fungsinya kayak gitu kan ya. Ya hampir semua seperti itu kayak gitu ya. Jadi
apa yang kita simpulkan sekarang untuk chapter ini? Dari Mungkin kesimpulan. saya menyampaikan pendapat, Bu. Ya, Bukan silakan. kesimpulan, tapi dari apa yang saya dapat dari awal tadi. Ya, Karena silakan. dari awal tadi jujur agak bingung, agak itulah bahasanya. Tapi Iya. setelah ada diskusi-diskusi sesama, saya dari tadi diam, Bu, tapi sambil memperketik. Karena tadi awalnya bingung, jadi Oke. tambah ke belakang, tambah lebih memahami. Jadi menurut saya, eh, sebentar saya buka dulu yang di bukunya, Bu, karena itu kan sedikit. Jadi kan eh, intinya tadi bab ini, chapter ini adalah nilai dari pengetahuan. Nah, jadi yang saya dapat eh, nilai dari pengetahuan itu memang sangat penting gitu. Jadi sesuatu yang memang harus kita pedulikan dan kita perhatikan. Kenapa bisa penting? Karena kalau hanya sebatas keyakinan sejati itu bisa saja tidak benar ujung-ujungnya nanti. Tapi kalau dia sudah menjadi sebuah pengetahuan, apalagi pengetahuan itu bernilai instrumental, maka sudah pasti itu bisa dibuktikan. Seperti itu nyambung dari chapter yang minggu kemarin bahwa pengetahuan itu keyakinan terus kebenaran yang benar-benar bisa dibuktikan yaitu. Jadi menurut saya dari chapter ini saya belajar bahwa pengetahuan itu bernilai penting dan nilai pentingnya tadi adalah di mana dia bernilai instrumental yaitu memiliki nilai karena dia berfungsi sesuai dengan peruntukannya dan bisa dipergunakan untuk mencapai tujuan. Jadi seperti itu, Bu, pemahaman saya mengenai pengetahuan pada chapter ini. Terima kasih. Iya, baik. Sepakat ya, seperti yang disebutin Bu Lina itu ya. Jadi tadi Pak Rudi mencontohkan ya ternyata dalam kehidupan kehidupan saya pendidikan ya yang contoh lain dari pengetahuan itu tidak berharga secara instrumental, kita cuma bisa ke dalam bentuk kebijaksanaan aja yang bisa kita sampaikan kayak gitu ya. Karena Mm-mm. kalau kita ngambil ini kayaknya memang sesuai dengan fungsinya. Ini memang Iya. berfungsi seperti ini Mm-mm. tujuannya kayak gitu ya. Jadi Mm-mm. lebih kepada makanya di sini di chapter ini seperti yang disampaikan Bu Lina itu penekanannya bahwa pengetahuan itu memang memiliki nilai instrumental kayak gitu ya. Dianggap dia menjadi nilai yang lebih tinggi daripada sekedar keyakinan sejati. Karena apa? Karena pengetahuan itu mungkin lebih banyak kita gunakan kayak gitu ya dibandingkan dengan keyakinan sejati. Sebenarnya seperti yang Pak Rodi dan teman-teman sebutin, Bu, ada juga Bu keyakinan sejati itu yang memberikan nilai dalam hidup kayak gitu. Mungkin karena porsinya mungkin tidak begitu besar dibandingkan dengan dibandingkan dengan pengetahuan. Mungkin pengetahuan itu akan lebih banyak kita gunakan dalam kehidupan kita, makanya dia dianggap menjadi lebih besar kayak gitu ya. Jadi dia tidak menganggap bahwa keyakinan sejati itu tidak merupakan pengetahuan, tetapi dia menganggap bahwa pengetahuan itu memiliki nilai instrumental yang lebih besar daripada keyakinan sejati. Artinya ada keyakinan sejati itu juga ada yang memberikan nilai instrumental kayak gitu ya, tetapi lebih banyak kalau pengetahuan yang kita anggap dia sebagai nilai instrumental. Jadi bahwasannya kalau ada untuk pengetahuan yang memiliki nilai non instrumental, kita sepakati di akhir chapter ini nyebutin bahwa pengetahuan yang memiliki nilai instrumental itu contohnya salah satunya adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan. Iya, yang dicontohin sama Pak Rodi tadi. Ya, kebijaksanaannya apa? Anaknya disuruh rapi, kayak gitu ya. Tadi kayak potong rambut atau apa. Mungkin supaya kalau belajar fokus, tidak sibuk Mm-mm. dengan kepanasan atau gerah dan Iya. sebagainya. Mungkin kayak gitu kan. Iya. Hanya kebijaksanaan Ah, saja ah. dari guru kayak gitu ya untuk membuat anaknya mungkin
untuk lebih fokus kayak gitu ya, Mm, atau mm, mm. apa namanya, oh ya kamu kalau lagi ujian nggak boleh minjem-minjem kayak gitu kan, itu hanya Mm, mm. kebijaksanaan aja Mm, supaya apa, mm. supaya jujur mungkin Iya, iya. teliti fokus, kemudian Iya. mungkin tidak mengganggu anak yang tadi mungkin sudah belajar di rumah, bisa mengerjakan ulangan Mm, dengan mm. tenang kayak gitu kan, itu hanya sebagai bentuk Mm, kebijaksanaan yang mm. secara mungkin secara pengetahuan mungkin ada yang terbukti ada yang tidak kayak Iya, gitu iya. ya. Makanya di chapter ini kita menyepakati dia bukan 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 keyakinan sejati itu tidak memiliki nilai instrumental kayak gitu ya, tetapi pengetahuan itu memiliki nilai yang lebih besar daripada keyakinan sejati kalau kita lihat dia sebagai nilai instrumentalnya kayak gitu ya. Mm, Nah, mm. ketika pengetahuan itu tidak berharga secara instrumental, salah satu contohnya yaitu hanya dibentuk ke kebijaksanaan. Kalau kita cari-cari lagi, ya hanya kebijaksanaan. Ternyata dalam kehidupan kita sehari-hari pun masih itu juga yang bisa kita sampaikan sebagai bentuk dari pengetahuan yang tidak berharga secara instrumental. Kayak gitu mungkin ya yang bisa kita simpulkan. Mungkin ada yang ingin menambahkan, saya persilakan. Iya, iya saya Bu. Ya, silakan Pak Rudi. Oh, mungkin tadi kan kita sepakat ya bahwa pengetahuan itu lebih bernilai ya, atau dia lebih besar daripada keyakinan sejati. Nah, saya itu kalau kalimat-kalimat seperti ini kayaknya sepele, sederhana sih, karena pikiran kita lebih tertuju kepada ilmiah. Tapi sebenarnya kalimat itu berat gitu. Saya nggak bisa menerima 100% gitu. Oke. Takutnya nanti ketika kita menerima bahwa pengetahuan itu berharga atau nilainya lebih besar daripada keyakinan sejati, ada kekhawatiran di diri kita bahwa banyak hal-hal yang runtuh dari hal-hal yang kita yakini selama ini. Ya, benar. Iya, nah saya terserah kita kan bisa ini masing-masing ya. Saya kan saya Iya. dengar kalimat ini, saya nggak bisa nerima 100% itu. Kalau untuk hal-hal yang bersifat ilmiah, kita bisa terima secara ini. Tapi kalau udah berbicara keyakinan sejati, menurut saya itu berat sekali, Bu. Oke. Banyak ya prinsip di Iya, masing banyak sekali. kayak gitu Karena ya. kita tuh kadang bukan kita nih kan secara ibaratnya kita ini kan namanya ilmiah itu kasat mata, hal-hal yang betul terlihat. Hmm, Pengetahuan juga sifatnya kan empiris, membandingkan. Ini bagian ini, iya. oh jadi ini. Tapi kita ada hal-hal yang di luar dimensi itu yang ya bilang apa tadi kasat mata yang tidak terlihat itu yang tidak itu tuh turut mempengaruhi juga sebenarnya. Itu ibaratnya kita percaya pada takdir gitu kan, percaya pada alam di luar setelah kematian kita, alam barzah, alam Ya, surga benar. neraka Tuhan itu kan tidak bisa dibandingkan, tidak bisa dibuktikan secara empiris. Makanya Iya. kalimat ini mungkin karena udah ditulis sama orang yang memang kata ibu tadi tidak punya keimanan, tidak punya keyakinan, Iya, jadi di dia luar ringan negeri sekali ya. gitu, menulis seperti. Tapi bagi kita, oh jangan coba-coba kita terlalu meresapi kalimat ini, Benar. jadi berat, Benar. Jadi berat sekali. ini di luar ya, di luar Iya, heeh. apa agama kita Iya, kayak tidak ada heeh. Tuhan kayak gitu ya. Jadi Heeh. dia hanya memandang dari segi pengetahuan saja kayak gitu Iya, ya. heeh. Tidak ada menghubungkan dengan Iya, keagamaan kayak iya. gitu, nggak ada kepercayaan di situ, nggak ada sama sekali kayak gitu ya. Mm-mm. Jadi kalau kita menghubungkan ke sana nggak mungkin ini kayak gitu ya, karena Iya. kita belum punya Jadi keyakinan. runtuh semua ini kita nanti keyakinan kita. Jadi Benar. nampaknya saya nggak tahu Bu. Kalau saya kan belum baca sampai selesai. Jadi nampaknya nanti ada mungkin bahasan-bahasan buku ini kan kalau lihat tebal sekali kan kalau di buku kan Iya. halaman. Jadi nampaknya nanti jangan-jangan di akhir nanti ada dia yang membantah dogma-dogma agama nanti. Oh, Jangan-jangan gitu. Nampaknya enggak. karena dia kekeh sekali di awal ini dia si penulis ini dia nggak menerima keyakinan sejati gitu kekeh sekali saya lihat. Ya, nanti Diulang-ulang terus. nanti ada yang Aristoteles itu yang Heeh. nyebutin bahwa kita harus berbuat baik katanya. Nah Meskipun gitu. kita tidak tahu di akhirat nanti ada surga atau neraka. Nah, itu. Karena dia dia kan Nah, mintanya empiris. Makanya kita kalau ya. tidak kalau makanya kan di awal saya bilang ya, ini di luar keyakinan kita sebagai umat umat yang punya agama lah ya, kita punya kepercayaan kayak gitu. Bisa jadi ini mereka tidak memandang itu sama sekali ya gitu ya. Jadi hanya memandang
apa itu pengetahuan. Bukunya juga, judul bukunya juga cuma seperti itu, kayak gitu ya. Filsafatnya hanya filsafat seperti apa sih pengetahuan itu muncul. Bagaimana kita bisa memunculkan pengetahuan, kayak gitu ya. Jadi dia hanya secara pengetahuan saja, kayak gitu. Kalau kita gabungkan dengan kita, ya pasti banyak hal yang bertolak belakang jadinya ya. Iya, Makanya iya, kalau kita kan yang utamanya di sana, kayak gitu ya. Kalau di iya, sini ya bukan sesuatu yang ada bandingannya, kayak gitu ya. iya. Nah, Itu. itu sih. Itulah Iya. makanya dia kekeh sekali yang dia ini gitu saya lihat. Iya, Tapi dia ya dibalik percaya. gitu soalnya well, dia lebih ke condong pengetahuan itu sih sebenarnya. Iya, lebih ke Hmm, pengetahuan. Jadi yang disebut Mudah-mudahan. pengetahuan ya kalau dia bisa menjalankan fungsinya sesuai memiliki nilai sesuai dengan Ya. fungsinya, maka kita sebut dia sebagai pengetahuan. Mungkin kenapa sih keyakinan sejati ini dia anggap nilainya tidak sebanding kayak gitu ya dengan pengetahuan kayak gitu, karena mungkin karena yang awalnya tadi itu, padahal sebenarnya kan pengetahuan itu kan lahirnya lewat keyakinan kayak gitu kan ya. Betul. Awal pertamanya kan muncul dari keyakinan yang benar, kemudian harus ada pembuktian. Makanya dia ketika tidak dapat dibuktikan, maka dicoretnya kayak gitu kan ya. Iya. Dianggapnya kan sesuatu Iya. pengetahuan katanya kayak gitu ya. No. Jadi itu. Dari kebetulan, Gimana Bu Alfa? bukan dari kebetulan kemana. Iya, Iya. Kebetulan. Kebetulan. Kayaknya Iya. kemarin itu bahasanya sederhana, cuman lakilas itu kan. Tapi Iya. semakin dibahas-bahas nyerempet-nyerempet, banyak yang kena ini. Iya, jadi harus bisa memilah mungkin ya kita ya supaya Iya. memang hanya memandangnya Iya. sebagai pengetahuan kayak gitu di dunia saja ini kayak gitu ya. Benar seperti yang disampaikan Pak Rodi, mereka ketika ada pembuktian secara empiris baru mereka anggap dia sebagai suatu pengetahuan kayak gitu akhirnya. Makanya tadi kan nanti di buku juga ada tuh dia nggak percaya akan ada surga dan neraka kayak gitu Nah, kan. Akhirnya kan disebut benar kan? Menolak karena dogma-dogma agama. iya, karena dia bilang eh, karena belum ada yang bisa membuktikan Iya, kalau nggak ada. surga dan neraka itu ada kayak gitu. Karena apa Nah, katanya? Belum ada kebalik yang lagi. bisa, ya belum ada yang bisa balik kan ke dunia untuk Iya, nyebutin oh iya ada neraka. Makanya dia mengajak mungkin kita berbuat baik kayak gitu. iya, Jadi ada atau tidak surga di neraka, iya. kamu harus berbuat baik kayak gitu. Jadi kebaikan itu yang sebenarnya pengetahuan itu muncul lewat kebaikan-kebaikan. Maksudnya seperti itu. Kalau kita ngambilnya nanti. Tapi mungkin nanti siapa tahu ini memang dapatnya di chapternya Pak Rodi kan ya. Biar lebih seru lagi. Jadi Oke. saya nganggap kan kayaknya buku ini tadi di awal-awalnya kita lihat kayaknya ringan gitu, apa bahas pengetahuan gitu ya. Cuma Iya, makin ke belakang ya berat ini bahasanya tuh, Bu. Dari bahasanya juga kan iya. itulah bukan ini orang awam, tapi ketika orang itu udah masuk ke dalam buku ini, mereka baru sadar. Jadi apa yang yakini selama ini bisa-bisa jadi runtuh gitu. Makanya Iya. mungkin di barat ya kita tahu sih orang di barat kan memang open mind gitu kan menerima. Ketika mereka baca ini itulah mungkin banyak mereka tuh yang berpindah itu ateis gitu kan. Ternyata nggak percaya loh agama mengatakan kepada saya dosa gitu. Apa dosa itu? Nggak ada Iya. bukti gitu. Ya, Oh, semoga kita jangan sampai akhirat ya seperti ya, Pak. apa akhirat tuh emang ada yang pernah melihat katanya akhirat ya nggak ada berarti nggak ada bukti katanya kan sudah Iya, berarti nggak ada benar. berarti ketika itu nggak bisa dibuktikan berarti dogma agama runtuh semua dong. Berarti Iya, saya, benar saya banget. hidup ini Iya, kayak ya nggak ada di luar dari itu sih di sini aja gitu kan iya nah benar. Jangan berat. sampai ya, jangan sampai seperti itu ya, Pak. Iya, Sampai bahasa ke sana. ya kita sudah ketika mungkin ada saja orang-orang yang bisa terpengaruh dengan ya dengan buku tulisan itu kan kelihatan walaupun sederhana kan sebenarnya tulis itu berpengaruh gitu dengan pikiran kita kan. Jadi bisa berpikiran berminggu betul oh tadi saya yakin ini oh nggak benar ternyata nggak bisa dibuktikan. Itu Iya, jadi jangan salah pandangannya gitu. iya Iya. pandangannya ke pengetahuan aja ya, nggak usah kita sampai ke sana ya, bahaya nanti kayak gitu ya. Bu, Oke. ya Bu, bukan kita nggak rasa, tapi
lama-lama bakal mengarah ke sana. Nah, iya, tapi janganlah Pak Dodi. Kita mengupas pengetahuan aja, apa ngarahinnya ke pengetahuan aja Iya kayak sih. gitu Lebih ya. baik kita balik ke pendidikan lagi gitu kan. Iya, jadi arahnya nanti ke pendidikan. Larinya nanti Iya. seperti apa di dunia pendidikan gitu. Kita Mm-mm. contohkannya ke dalam dunia pendidikan saja Iya, supaya iya. tidak melebar ke sana kayak gitu ya. Oke. Mm-mm. Mungkin itu ya yang untuk kegiatan untuk apa di chapter 2 ini ya, nilai dari Mm-mm. pengetahuan itu ya. Semoga kita ngarahinnya tadi kita lihat beberapa contoh-contoh aja dalam kehidupan kita di dunia pendidikan, di dalam pelaksanaan pembelajaran kita sehari-hari, yang mana yang bisa kita anggap sebagai pengetahuan yang bernilai instrumental dan mana yang kita sebut dengan ada pengetahuan yang mungkin tidak berharga secara instrumental. Salah satunya tadi adalah kebijaksanaan gitu ya. Secara tersirat sangat berguna sekali, memberi dampak gitu ya, bermanfaat. Kemudian apa namanya? eh, memberi nilai lah ya ke banyak siswa, kalau ya terutama ke siswa kalau kita ya nyontoinnya seperti itu. Baik, masih ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, saya persilakan. Mm. Udah ya, cukup ya. Ya. Jadi, hari ini cukup sampai di sini. Nanti kita akan sambung kembali minggu depan. Minggu depan siapa yang akan presentasi? Lupa, Saya Bu, mau. Oh, Bu Ulfa, baik. Minggu mendefinisikan depan Bu pengetahuan. Ulfa akan presentasi chapter 3. Apa itu Bu Ulfa? Mendefinisikan pengetahuan, Bu. Kayaknya berarti Definisikan. ini tadi belum definisi. Bab Iya, 1 belum sampai ya. belum nyampe di Belum bab sampai 3 ya. Baru mencari nilai kayak gitu ya, baru mengetahui apa itu pengetahuan. Nah, di Mm-mm. bagian Bulfa nanti kita akan mendefinisikan sebenarnya pengetahuan itu apa kayak gitu ya. Oke, hari ini cukup ya sampai di sini. Ya. Jangan kemana-mana ya Pak Rodi ya. Cukup pengetahuan saja. Melebar-lebar kemana-mana. Ya, nggak usah dilebarin kemana-mana gitu ya. Saya nyela tinggi. Mulai dari nggak usah terlalu dihayati ya Pak Rodi ya. Mudah-mudahan Saya enggak. kena WFI kalau ngajar filsafat kan bahaya Iya. kan. Maka Iya, selama ini Bu, kita kan lurus-lurus saja gitu kan. Dapat iya. materi kayak gini, nah jadi tanda Jangan. tanya besar. Nanti Enggak sih, bingung benar-benar saya enggak. jadinya. Iya. Oke. Jangan sampai lah. Ya, jangan sampai ya kita Iya, hanya iya. memandang secara apa namanya di dunia aja ini ya, tidak ada Ya. hubungannya ke yang lainnya secara apa Mm-mm. namanya agama dan sebagainya, kepercayaan Mm-mm. apalagi kayak gitu ya. Oke. Mm-mm. Oke, mohon maaf ya untuk salah dan hilaf. Hari ini kita selesaikan dulu perkuliahan kita. Minggu depan akan disambung kembali oleh Bu Ulfa. Jangan lupa nanti apa namanya apa PPT-nya disatuin kayak gitu ya di akhir nanti ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga sehat selalu. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Kita wabarakatuh. foto dulu, Terima Bu. kasih, Bu. Ya. Kita Makasih, foto Bu. dulu. Ya, kita foto dulu ya. Kita foto dulu. Ya, siap. 1, 2, 3. Oke, gaya bebas. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, terima kasih. Bu Sama, Ulfa minggu Bu. depan Makasih, Bu. Bu. kasihnya buat yang lebih menarik ya. Lebih berat lagi bahasanya, Ulfa. Oke, Biar baik. makin seru. Pengetahuan belum pengetahuan. Biar Saya makin seru. ya, saya izin live duluan ya. Oke, Baik. Ya, Bu. Bu. Terima kasih, Bu. Nah, matikan dulu. Selamat